Pernahkah Anda mengucapkan sesuatu dan kemudian berharap bisa menariknya kembali? Bisa dikatakan bahwa kita semua pernah mengalami saat-saat seperti ini. Dan meskipun menguasai seni mengartikulasikan pikiran dan pendapat Anda adalah keterampilan yang berharga, ada beberapa skenario di mana diam adalah pilihan yang lebih bijaksana. Mengenali contoh-contoh seperti itu bisa membantu Anda menghindari konflik yang tidak perlu, menjaga kepercayaan, dan menunjukkan rasa hormat. Berikut ini adalah 9 situasi yang paling baik untuk diam saja. Nomor 1, saat emosi memuncak. Pada saat-saat kemarahan, frustrasi, atau emosi yang kuat lainnya, seringkali lebih baik untuk tetap diam. Saat diliputi oleh perasaan yang kuat, kita menjadi lebih reaksioner dan kurang rasional. Filter kita menghilang, dan kita cenderung mengatakan hal-hal yang nantinya akan kita sesali. Diam mencegah Anda membuat pernyataan yang tidak dapat Anda batalkan. Setelah kata-kata yang berbahaya diucapkan, permintaan maaf tidak dapat sepenuhnya menghapus dampaknya. Diam melindungi hubungan Anda selama masa-masa sulit. Hal ini memberi Anda ruang untuk memproses emosi sebelum mengungkapkannya. Dengan menggigit lidah, Anda menghindari membakar jembatan atau menyebabkan luka yang dalam. Sekarang, ini tidak berarti menekan perasaan, ini hanya berarti menunggu waktu dan tempat yang tepat untuk mendiskusikannya dengan tenang. Biarkan puncak emosi berlalu daripada berbicara secara impulsif. Hindari reaksi yang meningkatkan konflik ketika kesabaran dan perhatian diperlukan. Nomor 2, ketika Anda kurang pengetahuan atau fakta. Seringkali lebih bijaksana untuk tetap diam ketika Anda tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang suatu topik. Berbicara dengan informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat menyebarkan informasi yang salah dan membuat Anda terlihat bodoh. Dengan tetap diam, Anda dapat terus mendengarkan dan belajar sebelum membentuk opini. Contoh-contoh seperti itu termasuk diskusi intelektual tentang subjek yang tidak Anda kenal, menghadapi pertanyaan yang tidak Anda ketahui jawabannya, atau situasi di mana Anda belum mengumpulkan semua fakta yang relevan. Pepatah lama benar-benar berlaku, lebih baik diam dan dianggap bodoh daripada berbicara dan menghilangkan semua keraguan. Berbicara dari ketidaktahuan seringkali menjadi bumerang. Jika pengetahuan Anda kurang, yang terbaik adalah diam, dengarkan, dan pelajari. Kemudian, berikan kontribusi dengan bijaksana jika diperlukan. Nomor 3, ketika kata-kata Anda akan berdampak buruk pada seseorang. Terlibat dalam serangan karakter yang berbahaya atau berbicara negatif tentang orang lain jarang menghasilkan hasil yang positif. Hal ini tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga kredibilitas dan hubungan Anda sendiri karena orang cenderung tidak mempercayai seseorang yang berbicara buruk tentang orang lain. Ada cara-cara yang tepat untuk mengatasi masalah atau memberikan umpan balik. Namun, melampiaskan rasa frustrasi secara refleks bukanlah salah satunya, karena hal ini seringkali melewati batas ke wilayah yang tidak sopan, yang dapat menimbulkan kebencian di kedua belah pihak. Meskipun mungkin ada beberapa kasus di mana kejujuran diperlukan, sangat penting untuk mempertimbangkan potensi keuntungan atau kerugian dalam kata-kata yang Anda pilih untuk diucapkan. Nomor 4, saat menerima kritik yang membangun. Ketika seseorang memberikan kritik atau umpan balik negatif, wajar jika Anda ingin membenarkan tindakan Anda atau membela diri. Namun, berbicara balik seringkali justru memperkeruh situasi dan bukannya menghasilkan diskusi yang produktif. Dengan tetap diam pada saat seperti itu, Anda dapat menyerap umpan balik tanpa menjadi defensif. Hanya setelah orang tersebut selesai berbicara, barulah Anda menanggapi. Luangkan waktu sejenak untuk mencerna apa yang mereka katakan sebelum menjawab, dan pertimbangkan untuk mengajukan pertanyaan lanjutan jika ada yang belum jelas. Tetap diam untuk menyerap kritik sepenuhnya, membutuhkan pengendalian diri dan kecerdasan emosional. Hal ini menunjukkan kedewasaan, profesionalisme, dan komitmen untuk berkembang. Meskipun diam itu sendiri tidak menyelesaikan masalah, namun hal ini membuka jalan untuk dialog yang bijaksana dan konstruktif. Nomor 5, ketika menghadapi masalah hukum. Ketika berhadapan dengan otoritas hukum,
umumnya bijaksana untuk menggunakan hak Anda untuk tetap diam. Apapun yang Anda katakan berpotensi digunakan untuk melawan Anda, bahkan jika Anda tidak bersalah. Aparat penegak hukum dapat membesar-besarkan klaim untuk mendapatkan pengakuan atau pernyataan yang memberatkan Anda. Tetap diam akan mencegah Anda secara tidak sengaja melibatkan diri Anda sendiri atau orang lain. Jadi, jangan merasa Anda harus berbicara saat itu juga atau memberikan penjelasan. Anda tidak akan kehilangan apapun dengan tetap diam sampai Anda dapat berkonsultasi dengan pengacara. Nomor 6. Ketika Anda berpegang teguh pada pendirian Anda. Ada kalanya keputusan sepihak diperlukan. Baik ketika menghadapi anak yang membangkang atau menerapkan kebijakan perusahaan yang baru, diskusi terbuka dapat melemahkan otoritas Anda dan memperkeruh suasana. Setelah Anda mempertimbangkan dengan seksama pilihan-pilihan yang ada dan menjelaskan pilihan Anda, daripada terjebak dalam perdebatan yang berputar-putar, nyatakan posisi Anda secara singkat tanpa menjelaskan secara berlebihan. Jelaskan bahwa keputusannya sudah final tanpa harus meminta maaf. Diam setelah Anda menentukan pilihan akan menunjukkan bahwa masalah ini sudah selesai dalam pikiran Anda. Nomor 7. Ketika pendapat Anda tidak relevan. Seiring dengan perkembangan hidup dan karir kita terus mengumpulkan informasi dan pengalaman baru yang membentuk perspektif kita. Namun, Anda harus menyadari bahwa tidak semua orang akan memiliki sudut pandang yang sama. Akan ada banyak situasi di mana latar belakang, pendapat, dan pengalaman Anda tidak relevan dengan topik atau tidak dihargai oleh audiens. Misalnya, bergabung dengan tim atau proyek yang sudah mapan berarti sudah ada budaya dan cara kerja yang sudah ada. Berbagi pendapat secara langsung sebelum memahami konteksnya jarang sekali berjalan dengan baik. Hal yang sama berlaku untuk memberikan saran untuk meningkatkan sesuatu tanpa pengalaman langsung. Meskipun niat Anda baik, Anda akan mendapatkan lebih banyak kredibilitas dengan mendengarkan terlebih dahulu. Kadang-kadang kita merasa terdorong untuk memberikan pendapat hanya demi berpartisipasi. Tetapi ada kebijaksanaan dalam mengenali kapan suara Anda tidak akan memajukan diskusi atau memberikan kontribusi yang berarti. Ini adalah saat-saat untuk diam dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Hal ini memungkinkan Anda untuk terhubung secara lebih otentik dengan orang lain sambil membangun pengetahuan dan pemahaman. Nomor 8. Saat menghormati kerahasiaan. Jika seseorang mempercayakan informasi pribadi atau rahasia kepada Anda harus menghormati privasi dan kebijaksanaan mereka dengan tetap diam. Ada alasan etis, moral, dan terkadang alasan hukum untuk menjaga kerahasiaan, baik itu masalah kesehatan pribadi, informasi keuangan, nasihat hukum, informasi orang dalam tentang sebuah perusahaan, atau apapun yang seharusnya disimpan di antara pihak-pihak yang terlibat. Kecuali jika Anda memiliki izin eksplisit untuk membagikan informasi pribadi yang diberitahukan oleh orang lain, Anda sebaiknya memilih untuk diam dan tidak mendiskusikan atau mengungkapkannya. Tentu saja, mungkin ada pengecualian yang jarang terjadi di mana masalah etika yang lebih luas membenarkan pengungkapan informasi, seperti untuk mencegah bahaya. Secara umum, jika seseorang memberitahu Anda sesuatu yang bersifat rahasia, biarkan perkataannya tetap berada di antara Anda. Nomor 9. Ketika diam adalah respons yang paling menghormati. Terkadang, diam adalah respons yang paling hormat dan penuh pertimbangan yang dapat kita tawarkan. Tetap diam menunjukkan rasa hormat kepada orang lain dan mempertimbangkan pengalaman dan perspektif mereka. Sebagai contoh, berdiam diri dapat dilakukan pada saat kita berzikir atau berdoa. Dengan tetap diam, kita dapat memberikan ruang bagi orang lain untuk terhubung dengan nilai-nilai, iman, kesedihan, atau rasa syukur mereka tanpa gangguan. Demikian juga, ketika seseorang berbagi cerita pribadi atau pengalaman emosional, mereka layak mendapatkan perhatian penuh dari Anda. Dengan mendengarkan tanpa menyela, Anda mengkomunikasikan kepedulian dan validasi. Mengamati dalam keheningan juga dapat menjadi cara untuk menghormati norma-norma budaya atau ritual spiritual yang mungkin tidak Anda kenal.
Ketika Anda memasuki ruang di luar tradisi Anda sendiri, diam sampai ada saat yang tepat untuk berbicara memungkinkan Anda untuk belajar dan berpartisipasi penuh. Ada kekuatan dalam kehadiran Anda dan membiarkan kata-kata atau pengalaman penting beresonansi tanpa gangguan. Pada intinya, mengenali situasi di mana menjaga keheningan adalah pilihan terbaik mencerminkan kebijaksanaan dan kedewasaan. Mengembangkan keterampilan ini melalui pertimbangan yang cermat dan latihan yang konsisten adalah investasi yang tidak diragukan lagi akan membantu Anda dengan baik dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi, rangkullah kekuatan pengendalian diri yang bijaksana, dan saksikanlah hal ini menjadi aset berharga dalam perjalanan Anda menuju pertumbuhan pribadi dan profesional. Jika Anda menikmati video ini, berikan like dan share dengan teman-teman Anda. Untuk video-video lainnya seperti ini, tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk mengklik lonceng notifikasi. Selain itu, pastikan juga untuk melihat video kami yang lain. Terima kasih sudah menonton.